anak itu nanti disuruh Allah masuk surga. Semua yang tak berdosa masuk kalian ke dalam surga tanpa hisab, masuk. Apa kata anak ibu, apa kata anak bapak yang 8 bulan dalam kandungan ini, yang 8 bulan meninggal ini? Apa kata dia? Kami ya Allah bukan menolak perintah Engkau ya Allah, kami tidak mau masuk surga sebelum ayah dan emak kami ikut bersama kami. Itulah dalil syafaat anak kecil bisa memberi syafaat pada orang tuanya. Waktu saya tausiah nenek kawan saya meninggal, ada salah satu ustaz ceramah, anak kecil tak bisa kasih syafaat. Mana ada syafaat anak kecil? Ini kalau saya bantah ustaz ini bertinju nanti jadi. Dan kalau bertinju pasti dia menang, saya kalah. Maka pulang ke rumah saya tulis. Saya kalau begitu tak bisa saya tidur. Saya tulis dulu. Anak kecil bisa kasih syafaat. Saya upload ke Somat Moroko Blogspot. Cari, tak ingat dah bulan berapa cari tentang amal orang hidup untuk orang mati, dan ada di situ saya tuliskan anak-anak kecil yang bisa memberi syafaat pada orang tua dengan syarat orang tuanya sabar. Memang berat. Jangankan ibu, sahabat Nabi. Datang Nabi mengatakan dia, sabar ya, kata Nabi. Apa kata dia? Alaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi sana. Enak aja kau suruh aku sabar. Kau kan tak kena macam aku. Setelah Nabi pergi, datang orang ngasih tahu. Kau tahu siapa yang kau usir tadi? Enggak, Nabi itu. Nabi. Besok datang dia jumpai Nabi. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Rasulullah. Maafkan aku semalam ku usir engkau ya Rasulullah. Sekarang aku sudah sabar. Apa kata Nabi? Innamas sabru fi sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama, kata Nabi. Sabar. Ya, bersedih itu wajar. Orang tua bersedih itu biasa. Yang tidak boleh meratapi kesedihan dengan berlebihan sehingga lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi SAW memberikan satu konfirmasi berita yang sangat menyentuh. Ya amma taradha anna lil jannati thamaniyata abwabin. Hei Uthman, apakah engkau tidak merasa rela kalau surga itu punya 8 pintu? Walin nari sab'at abwabin, dan neraka itu punya 7 pintu. Sedangkan engkau tidak henti-hentinya bermohon beribadah kepada Allah untuk bisa mendapatkan bagian dari pintu surga itu. Tidakkah engkau menginginkan anakmu berada di pintu surga itu? Tidakkah engkau menginginkan dia mendapatkan bagian dari kebaikan-kebaikanmu? Tidakkah engkau menginginkan anak itu menjadi syafaat untukmu? Maka Uthman mengonfirmasi, iya ya Rasulullah, iya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah untuk kami juga ada demikian? Maka Nabi mengatakan, ya, liman sabara. Liman sabara. Ya, kata Nabi, bagi siapa yang terus bersabar, dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hamidallah bima makna, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza mata waladu abdin, bima makna jika wafat anak dari seseorang. Walad itu menunjuk kepada kondisi anak masih kecil, ya, baru terlahir itu disebut maulud, yang baru lahir itu kategori walad. Ya, jadi di Quran surah kedua ayat 233 Allah berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna, dan para ibu yang baru melahirkan anak-anaknya. Aulad itu jamak dari kata walad. Jadi boleh jadi baru lahir, mungkin ada yang meninggal, ya, ada usia berapa hari kemudian meninggal. Ya, dalam kondisi itu, idza mata waladul abdi, jika seorang anak dari seorang hamba itu meninggal dunia, qala Allahu azza wa jalla li malaikati, maka Allah kemudian berfirman kepada malaikatnya, qabadtum walada abdi, apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari seorang hambaku? Fayaquluna na'am, maka malaikat menjawab, karena mereka telah menunaikan tugas sesuai dengan ajal anak itu. Kata mereka, na'am, iya ya Allah. Lalu Allah kemudian berfirman kembali, qala Allahu azza wa jalla qabadtum fuada atau qabadtum thamarata fuadi, apakah kalian juga telah mencabut buah hati dari hambaku itu? Maka mereka mengonfirmasi, mengatakan kepada Allah sebagai bentuk kepatuhan tugas yang telah ditunaikan. Fayaquluna na'am, malaikat berkata, iya ya Allah. Kemudian Allah
bertanya kembali, dan ini adalah sebuah uslub, metode untuk mengkonfirmasi benarnya tugas malaikat yang tidak menyimpang. Allah sangat maha tahu sebelum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, tak perlu bertanya pun Allah sudah tahu. Tapi kalau di Quran, di hadis kita temukan Allah bertanya, itu untuk mengkonfirmasi kebenaran dari apa yang telah Allah tetapkan. Malaikat tidak pernah menyimpang, tidak pernah bermaksiat, karena itu ditunjukkan kepada kita, ini buktinya. Ya, maka Allah berfirman lagi kepada para malaikat, "Madza qala 'abdi?" Apa yang kemudian dikatakan oleh hambaku yang anaknya meninggal itu? Ya, apa sikap dari hambaku yang anaknya telah meninggal itu? Maka fayaquluna, malaikat itu menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hamidaka wastarja." Ia terus memujimu ya Allah, dan mohon kepadamu pula agar diberi kesempatan kembali untuk bisa berkumpul dengan anaknya itu. Dia memujimu ya Allah, dia memujimu ya Allah, dan memohon kepadamu agar bisa berkumpul kembali dengan anak itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala Allah azza wa jalla, "Ibnu lahu baitan fil jannati wasammuhu bi baitil hamdi." Masya Allah, bangunkanlah untuk mereka di surga satu tempat, satu rumah, dan namai rumah di surga itu dengan nama Baitul Hamdi, yaitu rumah tempatnya orang-orang yang telah memuji, rumah pujian, rumah yang mengembalikan segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bayi yang meninggal akan bertemu dengan orang tuanya, dan apakah bisa menolong kita masuk surga? Tentu saja. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, manusia ada yang meninggal bayi, ada yang meninggal sudah tua, dan kebanyakan berada di antaranya. Jadi sebenarnya lebih banyak orang meninggal itu bukan bayi, bukan orang tua. Jadi ini sebuah hadis menjelaskan kepada kita, jangan sampai orang yang masih muda merasa dirinya akan aman. Enggak. Kalau dihitung secara jumlah, sebenarnya kematian lebih banyak terjadi di antara keduanya, bukan bayi, bukan orang tua. Gitu kan? Kata Nabi SAW, dan ketahuilah, tidak ada yang meninggal masih bayi ataupun orang sudah tua, kecuali akan nanti dibangkitkan hari kiamat dengan umur 33 tahun. Jadi kalau misalnya kita punya bayi meninggal 2 bulan, kita ketemu 33 tahun. Dan Allah memperkenalkan kepada kita, ini anakmu, gitu kan. Kalau kita punya nenek atau kakek meninggal 100 tahun, maka kita ketemu di umur 33 tahun. Dan ada lagi umur lebih daripada itu di akhirat. Semuanya 33 tahun. Jadi akan ketemu. Juga dalam hadis Nabi SAW, tentu kalau anak meninggal sebelum balik, berarti dia pasti ahli surga, gitu kan. Kalau dia meninggal sesudah balik, maka dilihat amal solehnya. Kalau dia tetap muslim, maka dia bisa masuk ke surga. Aksesnya bisa masuk ke surga, tapi dibersihkan dulu dosanya. Cuma kalau meninggal sebelum balik, maka jelas hadisnya. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, hadis qudsi, Allah yang maha sempurna mendengarkan suara gemuruh depan surga. Dan Allah lebih tahu suara apa itu. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat, suara apa itu? Kata mereka, itu adalah suara anak-anak muslim yang minta agar orang tua mereka masuk bersama mereka ke surga. Maka Allah pun berfirman, masukkanlah orang tua mereka bersama mereka di surga. Tapi syaratnya beriman. Kalau masalah dia fasik, dia masih ada dosa, itu kuasa Allah. Itu kuasa rahmat Allah, kita nggak tahu. Dan juga pernah hadis Nabi SAW dalam hadis Bukhari berkata kepada para ibu-ibu sahabat waktu itu ya. Beliau berkata, tidak ada seorang pun di antara kalian yang meninggal anaknya 3 sebelum balik kecuali dijamin masuk surga bagi ibunya, bagi ayahnya. Kemudian dikatakan ada seorang ibu berdiri mengatakan, ya Rasulullah, kalau 2 bagaimana? Kata Nabi, 2 juga termasuk. Lalu perawi hadis, sahabat yang laki-laki meriwayatkan hadis ini mengatakan, saya yakin kalau ada seorang ibu bertanya bagaimana kalau 1, maka Nabi pun akan katakan 1. Ya. Juga dalam hadis lain pernah Nabi SAW keluar dari masjid kemudian meramas baju sahabatnya dengan sangat kuat, gitu kan? Sampai sahabat itu kaget, jadi dipegang dengan sangat keras gitu. Sampai kata Nabi SAW berkata kepada sahabat itu, dia kaget, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, seseorang di antara kalian kalau memiliki anak yang meninggal sebelum balik, maka dia akan pegang tubuh orang tuanya, sebagaimana aku memegang sekarang bajumu ini, sampai mereka semua dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi akan bertemu. Ya, kalau dia sudah balik, syaratnya harus beriman tentunya. Kalau masih bayi itu dianggap lahir dalam keadaan fitrah.